Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila rahmat Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi min Allah ya'adiru al-jani wal-jannah wa yafa'ana bi-asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafaatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yadawafana ala millatihim ويأشرنا في زمرتهم العافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal. Sampai pada hikmah yang ke 100 berapa? 110. Rubbama waradatiz zulmu alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi alaika. Artinya terkadang kegelapan datang mendatangimu karena Allah hendak menyadarkanmu atas besarnya nikmat yang telah Dia berikan kepadamu. Kalau lampu itu nggak pernah mati, kita nggak pernah sadar nikmatnya terang. Kita akan sadar nikmatnya diberi terang ketika lampu itu dimatikan oleh Allah. Jadi lampu itu dimatikan bukan hal yang sia-sia, bukan. Kenapa sih lampunya mati? Karena kita sepanjang lampu menyala nggak pernah mensyukuri kalau itu nikmat Allah. Maka sengaja dimatikan agar kamu tahu, oh begini loh susahnya nggak ada lampu. Maka begitu ada lampu harusnya syukur. Alhamdulillah.
Tapi kan enggak demikian. Biasanya kita belum bersyukur kalau nikmat itu belum dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai mobil kita itu enggak pernah mogok, kita enggak pernah tahu rasanya nikmatnya mobil itu jalan. Taunya ya memang ini jalan ya saya yang ngerjain, bensinnya saya yang beli, saya ngerawat bengkel, saya urusin, pantes kalau jalan. Nggak merasakan kalau jalannya mobil itu adalah nikmat dari Allah. Nah, begitu mogok nggak bisa jalan baru tuh, ya Allah, ini coba mobil bisa jalan enak banget. Nggak dijadikan oleh Allah suatu kegelapan, kepahitan, kemaksiatan, keburukan. Itu bukan hal yang sia-sia. Tapi ada hikmah yang bisa dipetik oleh hamba-hambanya Allah yang akalnya sadar ketika menerima petunjuk. Kan itu petunjuk dari Allah. Tapi kadang kitanya saja yang tidak menyadari. Apabila kita nggak pernah dijadikan sakit oleh Allah, kita nggak pernah sadar nikmatnya sehat. Kamu tiap hari melek mata, lihat sono, lihat sini, melotot sono, melotot sini, nggak pernah sadar kalau mata itu melek, itu nikmat Allah. Begitu kelilipan, nah baru ya Allah, ini sembuhnya kapan ya Allah, pengen lihat lagi ya Allah. Padahal sebentar doang. Kehilangan penglihatan baru merasakan ternyata melihat itu nikmat, bisa melek itu nikmat. Ini akan kita alami, ini akan terjadi pada setiap hambanya Allah, pada hamba-hamba yang yang disayangi oleh Allah. Agar mereka tahu rasanya diberi kenikmatan, agar mereka tahu bagaimana bersyukur kepada Allah. Tapi hamba yang tidak ingin disadarkan oleh Allah ya kayak Fir'aun tuh, nggak dijadikan sakit. Begitu kaya terus nggak pernah turun, ya. Hingga dia nggak merasakan ini dijadikan susah, dijadikan paceklik, dijadikan itu untuk mengingatkan nikmatnya kemudahan yang diberikan Allah. Nggak pernah. Fir'aun disehatkan, dikayakan, terus sampai dia lupa diri, dia menganggap sehat itu dari usahanya sendiri. Jadi terkadang kegelapan itu didatangkan oleh Allah, yang mana hal itu hikmahnya Allah berkenan menyadarkan hamba-hambanya tentang nikmatnya, tentang begitu berharganya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu main HP, main hadroh, coba jempolnya temu mulan satu gitu, jempolnya kena apa? Duri satu. Mau ngetik susah, mau main susah, tapi ya nggak pernah peduli. Jempol yang sehat, jari yang sehat nggak pernah kita syukuri, biasa aja. Nanti begitu jempol udah begini, ya Allah, ini kapan sembuhnya? Ya Allah, pengen ngetik lagi ya Allah, pengen main hadroh lagi ya Allah. Jadi wajib kita itu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan adanya hal-hal tersebut, datangnya hal-hal yang pahit, kita bisa bersyukur kepada hal-hal yang manis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang pula kita ditenggelamkan oleh Allah pada kelalaian.
Terkadang pula kita ditenggelamkan oleh Allah pada kemaksiatan, dosa. Jangan dianggap itu terjadi sendiri, jangan. Kalau terjadi sendiri, artinya tidak Allah ciptakan, berarti nanti ada sesuatu yang muncul di muka bumi ini bukan ciptaannya Allah. Allah bisa bikin seluruh manusia iman semua seperti malaikat. Gak ada satupun yang maksiat. Tapi Allah berkenan menjadikan hal yang lain kepada kita. Maka dengan itu adanya kemaksiatan, adanya dosa, kejelekan yang kita perbuat, maka dengan itu kita akan menyadari betapa mahalnya hidayah Allah dan taufiknya Allah. Jangan diri kalau kita pas sholat, pas ibadah itu hasil dari kita sendiri, enggak. Itu karunia Allah, pertolongan Allah. Nah kalau kita nggak dikasih hidayah, dilepaskan oleh Allah dari rahmat, dijadikan maksiat, dijadikan ingkar, nggak mau mendekat kepada Allah. Terus kita baru sadar, ya Allah, beri taufik ya Allah, beri hidayah ya Allah, biar mau sholat, biar mau tunduk lagi ya Allah, biar mau ibadah. Allah menghendaki itu agar kita bisa tahu bahwa ibadah yang kita lakukan betul-betul karunia Allah atas pertolongannya Allah. Jangan merasa ibadah itu hasil perbuatan kita sendiri, tapi betul-betul ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemaksiatan yang dijadikan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu tidak selamanya jelek. Kemaksiatan itu terkadang bisa pula membawa kepada hal yang baik. Ada 3 macam atau 3 kategori kemaksiatan. Allah bikin maksiat itu macamnya ada 3. Nanti kita teliti, saya ini kalau maksiat sebelah yang mana, macam yang mana. Terus solusinya apa ketika saya maksiat yang seperti itu? Kita akan lihat nih. Yang pertama, orang yang maksiat itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dan diusir oleh Allah dari hadapan rahmatnya Allah. Kalau majelis taklim, masjid, tempat-tempat ini adalah rahmatnya Allah, penuh karunia Allah, maka orang-orang yang maksiat ini diusir dari situ. Mereka enggak mendekat, mereka menjauh, mereka enggak mau masuk, mereka lebih milih tempat. Langsung aja diusir sama Allah. Tidak didekatkan, tidak dimasukkan kepada golongan orang-orang yang dinaungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang maksiat macam pertama. Yang kedua, orang yang berbuat maksiat itu bisa jadi maksiat itu dijadikan oleh Allah sebagai pendidikan dari Allah, pelajaran dari Allah, agar orang itu terdidik dan mendapatkan pelajaran. Yang ketiga, ada pula orang yang maksiat itu dijadikan dia maksiat, bisa jadi dia akan didekatkan kepada Allah. Ada orang maksiat itu mau dijauhkan, ada orang maksiat itu mau dikasih pelajaran oleh Allah, ada orang maksiat sengaja mau didekatkan untuk mendekat terus kepada Allah. Ini macamnya ada 3. Nah, kita bicara yang pertama itu untuk siapa? Yang pertama, kemaksiatan yang dijauhkan dari Allah, dilempar dia keluar dari rahmatnya Allah,
adalah orang-orang yang menjadikan suatu kemaksiatan itu menjadi kebiasaan. Hari ini judi, besok judi lagi, besok judi lagi, hingga kebiasaan berbuat judi, maka dia dijauhkan oleh Allah sedikit demi sedikit dari rahmatnya Allah. Orang yang senang zina, sekarang zina, kok besok zina lagi, oh enak loh zina lagi, oh asik loh, dijauhkan dia dari rahmatnya Allah. Orang yang senang nonton film-film jorok, orang yang senang lihat cerita-cerita jorok, oh kok asik, besok diulang lagi, maka taulah kamu sedang dijauhkan sedikit demi sedikit dari naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang pertama ini untuk siapa? Orang yang menjadikan kemaksiatannya menjadi kebiasaan atau menjadi hobi gitu. Maka itu menjadi alamat pengusiran seorang hamba dari hadapan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apabila kemaksiatan itu menyebabkan penyesalan, menyebabkan sakit hati karena dijauhkan dari rahmat Allah, maka hal itu menjadi pendidikan bagi seorang hamba. Seorang hamba yang ketika telah berbuat maksiat kemudian menerima akibatnya, tangkap polisi, kena penyakit, terjadi kesusahan, terjadi, lalu dia nyesel, ini gara-gara ini saya begini. Itu sama aja orang itu sedang dididik oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kok berbuat jelek, orang ngomong kena karma tuh, oh nggak ada karma, nggak ada. Kok terjadi sesuatu yang jelek pada kita, maka itu tandanya kita sedang dikasih pelajaran oleh Allah. Habis judi kesandung, benjol palanya. Habis berbuat maksiat, sepedanya hilang. Sakit hati itu, gara-gara maksiat nih saya begini, dijauhkan saya dari rahmatnya Allah. Maka kemaksiatan yang menghasilkan hal seperti itu tandanya Allah sedang menjadikan pendidikan untuknya, mengingatkan dirinya kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan yang kamu tempuh itu salah, maka kembalilah, gitu loh. Dijadikan oleh Allah hal-hal yang pahit yang kemudian mengingatkan dia, hatinya terasa sakit. Kenapa saya begitu? Terus dia kembali, maka dia menjadi orang-orang yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, apabila kemaksiatan itu menjadikan seseorang hamba segera menyesal dan segera kembali, dia mendekat kepada Allah, dia taubat kepada Allah, maka itu tandanya dia menjadi seorang hamba yang didekatkan oleh Allah. Berbuat maksiat, asal inget maksiatnya nangis, taubat. Ingat lagi nangis, taubat. Maka kemaksiatan yang sekali itu membuat dia didekatkan kepada Allah, bukan dijauhkan oleh Allah, bukan. Terjadinya cuman sekali, dan sekali itu diingat terus oleh dia. Yuk, kenapa kok saya maksiat, sholat taubat lagi, nangis, ya Allah,
Mudah-mudahan itu maksiat yang terakhir ya Allah. Jangan maksiat lagi ya Allah. Jangan usir saya dari hadapan-Mu ya Allah, dari rahmat-Mu ya Allah. Maka kemaksiatan yang sekali itu membuat dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang hamba berbuat maksiat, lalu dengan dosanya itu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Kok ada orang maksiat malah masuk surga? Kata Rasulullah, Nabi menjawab, karena dosa itu selalu tampak di matanya. Dosa itu selalu ada di pikirannya. Dosa itu terngiang-ngiang terus pada dirinya. Kemudian dia taubat dan berlari dari dosa itu kepada Allah hingga dia sampai masuk surganya Allah. Dia nggak kembali maksiat lagi. Maka dosa yang macam itu dosa yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dicontohkan itu kayak dosanya para nabi, ini rusak lagi. Nabi nggak begitu. Itu dosanya para wali-walinya Allah, para aulia, para sahabat-sahabat Rasul yang dijadikan sekali berbuat dosa tapi tobatnya ribuan kali. Kalau kita maksiatnya ribuan kali, tobatnya kadang-kadang sekali gitu. Jadi kamu bisa lihat nih, saya itu termasuk golongan yang mana? Yang dikasih pelajaran oleh Allah, yang dijauhkan dari rahmatnya Allah, atau yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila di pagi hari seseorang berbuat dosa lalu segera bertaubat, maka dosa itu akan diganti oleh Allah menjadi pahala untuknya. Pagi hari nyuri nasi uduk, begitu dimakan kenyang, taubat dia kepada Allah, segera ya Allah, astagfirullah, minta ampun ya Allah, maka dia diberi pahala sedekah nasi uduk. Ada orang nyuri sepeda, diberi sedekah amal sepeda. Ada orang nyuri mobil, diberi sedekah amal mobil. Kenapa? Semakin besar dosa yang diperbuat, semakin besar pahala yang Allah berikan ketika dia segera bertaubat dari dosanya. Jadi dosanya sekali, tapi segera dia taubat kepada Allah, maka Allah segera ganti dosanya itu dengan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu senang sama orang-orang yang taubat. Allah yuhibbut tawwabin. Allah itu senang sama orang-orang yang taubat. Jadi jangan sampai kita gak usah taubat sekarang, taubatnya nanti aja kalau udah mau mati. Nah, itu bisikan setan tuh. Itu bukan perkara yang benar yang boleh kita ikuti. Jadi kamu harus jawab di hati kamu, sebagaimanapun banyaknya dosa saya harus segera bertaubat. Karena Allah cinta sama hamba-hamba yang taubat. Allah cinta sama hamba-hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menjauh, kembali. Menjauh, kembali. Jangan menjauh, terus menjauh, ya tambah jauh. Ibaratnya kamu punya kaca lah. Kaca mobil dah. Kaca mobil kamu itu kan ada apanya? Wipernya kan.
Fungsinya buat apa itu wiper? Bersihin apa? Koran apa? Coba mobil kamu jangan kasih wiper gitu. Terus taruh di pinggir jalan 2 tahun. Bisa jalan? Bisa. Tapi nggak kelihatan jalannya sih. Kenapa? Nggak ada wipernya. Wiper itu untuk bersihin apa? Nggak cuma bersihin air hujan aja. Ketika kena debu, siram air, gosok, kelihatan lagi. Besok kena debu lagi, siram lagi. Coba kamu copot wipernya, nggak ada gunanya wiper nih. Kena debu, nggak digosok-gosok, lama-lama mobil jalannya begini. Mana sebelah mana jalannya? Kamu nggak akan dapat petunjuk, nggak akan lihat jalan yang terang sama sekali. Kenapa? Nggak pernah dibersihin. Jadi sekecil apapun debu yang nempel, bersihin. Kok nempel lagi, bersihin. Lah kalau sudah tebel dibersihin, repot. Bersihinnya juga susah. Jadi kerong, maksudnya. Tapi kalau baru nempel dibersihin, gampang bersihinnya, nggak perlu pakai air sabun, nggak perlu pakai pembersih, nggak perlu pakai minyak yang macam-macam. Kenapa? Karena baru nempel dibersihin. Itu gambarannya begitu. Dosa kita juga begitu. Ketika kita punya dosa langsung dihapus, maka dosa itu akan mudah sekali untuk dihilangkan. Berkata sebagian ulama, para ulama sufi mengatakan, ada orang yang melakukan perbuatan dosa lalu dia masuk surga dengan dosanya, dan ada orang yang berbuat baik lalu dia masuk neraka dengan kebaikannya. Bagaimana kok bisa begitu? Karena orang yang berbuat dosa itu selalu nangis mengingat dosanya, nyesel, taubat, kembali kepada Allah. Asal ingat lagi, taubat lagi, taubat lagi. Dan selalu bertaubat dan menyesal, mengharapkan ampunan dari Allah. Dan karena itu dia dimasukkan surga karena dosanya. Ya, jadi surga itu jadi sabab dia dimasukkan surga. Sebaliknya ada pula orang yang berbuat baik, lalu dia selalu menyebut-nyebut kebaikannya, selalu menyebut amal itu di hadapan orang lain, minta dipuji oleh orang lain dengan amal itu, dan dia heran apabila ada orang yang nggak muji dia. Bingung, saya ini habis sedekah banyak loh, biasa aja. Ini enggak aneh kamu ya, apa aneh? Ada orang nggak muji dia, aneh. Kayak bawa dulu pernah ada orang nangis, saya itu bahaya paling seneng ngumpulin anak yatim terus makan bareng, terus saya nangis sedih kalau ngeliatin, Bang. Kenapa? Dia sering kemari, Bang. Ente pengen dia nggak kemari lagi, kenapa? Uang ente kasih dia semua. Ya jangan, Bang. Emang ente seneng nangis, kerjaannya mau pamer doang depan orang, lo mau nangis katanya. Jadi ada orang yang memang seneng kalau dia itu dilihatin orang sedang beramal, seneng dilihatin orang kalau dia sedang ngelakuin kebaikan. Maka ingatlah, orang yang selalu mengingat-ingat kebaikannya, ingin dipuji, ingin dihargai oleh orang lain, dan dia akan heran bila ada orang yang tidak memuji kebaikannya,
dan dia terus begitu hingga dia dimasukkan neraka dengan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ya, apabila kebaikan itu menjadi alat untuk menenarkan dia, untuk memasyhurkan dia. Maka berkata sebagian orang sufi, tanda keberuntungan seseorang, mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang beruntung ini, yang bagaimana adalah seorang hamba yang apabila dia berbuat baik, kebaikannya diletakkan di belakangnya, dan apabila dia berbuat dosa, diletakkan di hadapannya. Untuk apa diletakkan di belakang? Nggak pernah diingat kebaikan itu. Kenapa ditaruh di depan? Agar selalu dilihat, selalu diingat. Nah, tinggal tanda orang beruntung, mana yang kamu letakkan di depan dan mana yang kamu letakkan di belakang. Ini tandanya nih. Jadi tandanya orang beruntung yang bagaimana apabila kebaikan-kebaikan yang dia perbuat diletakkan di belakang. Walaupun tadinya nggak ikhlas. Orang yang berbuat sesuatu kok nggak ikhlas, tapi nggak diingat, nggak diceritakan, dibuang ke belakangnya, jadi amal yang ikhlas. Karena nggak diingat lagi. Beda sama punya dosa, taruh di depannya. Asal mau jalan ingat dosanya, asal mau sholat ingat dosanya. Ini tandanya orang beruntung. Beda sama kebalikannya. Kalau kita kan dosanya seabrek-abrek, gak pernah diingat. Tadi habis begini, siangnya habis begini, malam begini, tidur ingat? Enggak tuh. Nah, ini tandanya orang celaka. Yang dia berbuat maksiat, sengaja disimpan dosa itu, gak diingat dosa itu, agar dia menganggap dirinya gak punya dosa sama sekali. Ini contoh atau gambarannya orang yang celaka. Sebaliknya kalau berbuat baik diingat. Apalagi kayak siapa itu yang di TV itu apa? Madid siapa? Catet ada ya? Tahu ya kamu ya? Oh. Jadi kalau berbuat baik diletakkan di depannya. Kalau berbuat jelek diletakkan di belakangnya. Gimana dia mau tobat coba? Jadi ini tandanya seseorang itu dijadikan jelek oleh Allah itu bukan hal yang sia-sia, gitu loh. Maka kejelekan yang Allah letakkan pada kita, kemaksiatan yang Allah letakkan kepada kita, hal-hal yang pahit yang Allah letakkan kepada kita, maka itu adalah terkadang dijadikan Allah untuk mengingatkan kita betapa karunia Allah itu luas, karunia Allah itu nikmat, karunia Allah itu berharga. Ketika kok terjadi maksiat, maka kita baru sadar ternyata taufik itu harganya mahal. Ketika lampu itu mati, kita baru ingat, oh ternyata lampu terang itu mahal. Ketika kedamaian itu kita alami, kita baru tahu, oh ternyata damai itu enak. Ketika hidup kok sengsara, resah hatinya. Ada orang sholat tadinya khusyuk, tenang. Terus hilang kekhusyuannya. Tapi dia nggak menganggapnya, nggak menganggap, ya nggak dikembalikan sama Allah.
Jadi itu diambil, nanti hikmahnya apa? Allah akan menunjukkan orang ini orang yang kembali ingat Allah atau masa bodoh. Tinggal kembali pada kita nih. Ketika kita kok tertimpa itu semua, apa sikap kita? Apa kembali kepada Allah atau masa bodoh dari Allah? Maka itu yang harus kita sikap. Apabila kita bisa mengambil contoh ini, setiap kemaksiatan apakah menjadi pendidikan untuk kita atau mendekatkan diri kepada kita, itu yang mau kita upayakan. Jangan sampai kemaksiatan kita menjadi hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diusir dari hadratullah, dari hadapan rahmatnya Allah, diusir dari kerajaannya Allah untuk bisa mendapat rahmat. Ini hal yang paling celaka dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung dan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubat taghsil kulli wa amin rawati wa fili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani mahabba ujratina suhba wal muslimina ajma amina rabbi suma wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada tasi suhbi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.